Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semua. Mari kita berdoa semoga corona cepat berlalu. Oke, hari ini kita akan bahas soal-soal PTS kemarin supaya besok yang ulangan susulan atau yang remedial bisa mendapatkan nilai yang bagus dan sudah paham konsep dasar atau materi-materi esensial pada bab yang sebelum PTS. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kemarin kita belajar tentang struktur atom. Jadi atom ini terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Jadi kalau kita gambarkan, inti atom berada di tengah, bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, di sini inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, partikel dasar penyusun atom adalah berarti terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Jadi proton, neutron, dan elektron. Ini yang benar. Kemudian kalau misal ditanya partikel dasar penyusun inti atom adalah apa? Jadi inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, kalau kita belajar proton, neutron, elektron pasti ada muatannya. Jadi elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron tidak bermuatan. Penemunya siapa kalau elektron? Elektron ini penemunya adalah J.J. Thomson, sedangkan proton Goldstein, neutron adalah James Chadwick. Ini dihafalkan saja. Kemudian selanjutnya kita akan belajar lambang unsur, karena nanti kimia selalu akan berhubungan dengan unsur-unsur ini. Ini adalah yang mendasar sekali, yang harus kalian pahami bahwa unsur itu dilambangkan dengan ini ya, X besar. Kemudian di sini ada Z dan A. Apa itu A dengan Z? Nah, X itu lambang unsur, A itu adalah massa atom, kemudian Z adalah nomor atom. Nah, di sini massa atom, karena dalam atom itu terdiri dari proton dan neutron, maka massa atom itu adalah penjumlahan dari proton dan neutron. Nah, bagaimana kalau ditanya neutronnya? Neutronnya berarti massa atom dikurangi dengan protonnya. Nah, kemudian satu lagi konsep yang harus diingat, bahwa dalam keadaan netral unsur ini dalam keadaan netral ya, unsur itu nomor atomnya sama persis dengan proton sama dengan elektron. Oke. Begini ya, jadi jumlah proton dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom dari unsur tersebut jika dia dalam keadaan netral. Kalau tidak dalam keadaan netral atau berion, lain lagi ceritanya. Nah, misalnya di sini ada K 39 dan di sini ada 19 di bawahnya. Berarti A-nya, nomor atomnya berapa, massa atomnya berapa, nomor atomnya berapa. Nah, massa atomnya adalah 39. Kemudian nomor atomnya adalah 19. Nah, di sini misal kalau ada soal yang bertanya, yang menanyakan tentang proton, kemudian elektron dan neutron, bahwa protonnya di sini sama dengan, ingat, sama dengan nomor atomnya. Berarti protonnya 19, kemudian elektronnya juga 19. Nah, bagaimana mencari neutron? Neutron sama dengan massa atom dikurangi dengan proton. Nah, karena massanya ada di atas, protonnya di bawah, berarti cara gampang mencarinya adalah atas dikurangi dengan bawah. Jadi angka di atas kurangi angka yang di bawah. 39 dikurangi dengan 19 sama dengan 20. Nah, ini kemarin masih banyak yang salah. Inilah cara mencari proton, elektron, dan neutron. Tidak susah. Kalau misalnya di sini ada
Unsur C yang dulu pernah dijelaskan, C 16, di sini 12. Berarti protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa? Protonnya adalah 6, elektronnya juga 6. Kemudian neutronnya adalah 12. 12 kemudian dikurangi dengan 6 sama dengan 12. Nah, selanjutnya untuk atom yang dalam keadaan netral yang perlu kita ingat, konsep dasarnya sekali lagi Ibu ingatkan bahwa di sini jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama persis dengan nomor atom. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan berion? Jika atom tersebut sudah dalam keadaan ion, di sini ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Jadi ada muatan di atasnya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang positif misalnya ada Ca2 positif. Nah, arti positif di sini, ion positif artinya bahwa atom tersebut melepaskan elektron. Kalau Ca2 positif berarti dia melepaskan 2 elektron. Kalau misalnya Na positif, natrium positif 1, artinya natrium ini melepaskan 1 elektron. Kemudian yang berikutnya ada ion negatif. Ion negatif adalah atom yang menerima elektron. Nah, atom yang menerima elektron misalnya ada Cl-. Nah, Cl- di sini berarti dia menarik 1 buah elektron. O2-, oksigen minus 2, artinya oksigen menarik 2 elektron. Ini bagaimana mencari proton, elektron, neutron dari ion yang bermuatan. Misalnya ada soalnya S2-. Jadi S2-. Nah, S2- ini artinya dia menarik 2 elektron. Jika nomor atomnya 16, kemudian nomor massanya adalah 32. Yang perlu Ibu tekankan di sini adalah bahwa jumlah proton meskipun dia dalam keadaan ion positif dengan ion negatif tetap sama dengan nomor atomnya. Jadi kalau nomor atomnya 16 berarti protonnya juga 16. Yang berubah adalah nomor atomnya, jumlah elektronnya, jumlah elektronnya sama dengan elektron mula-mula sebelum dia menarik elektron. Jadi di sini rumusnya ada bisa kita simbolkan elektron mula-mula ditambahkan dengan A ya. A ini adalah jumlah elektron yang ditariknya. Nah, di sini elektron mula-mulanya adalah 16. 16 ditambah dengan sebanyak muatannya. Ini kan dia menarik 2 elektron, berarti ditambahkan 2 sama dengan 18 elektron. Oke. Nah, jadi proton, elektron, dan neutron dari S2- ini adalah protonnya 16. Nah, kemudian neutronnya. Neutron tetap rumusnya adalah massa atom dikurangi dengan proton, atas dikurangi bawah. Ini bisa langsung dikurangi di sini. 12 dikurang 6, 6. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti neutronnya sama dengan 16. Jadi proton 16. Protonnya 16 ya. Kemudian jumlah elektronnya 18 dan neutronnya adalah 16. Jadi 16, 18, 16. D lah yang benar dari ulangan yang kemarin itu. Nah, kemudian kalau misalnya Br-. Nah, Br- di sini nomor atomnya 35, kemudian massa atomnya 80. Berarti protonnya berapa? Protonnya sama persis dengan nomor atomnya 35. Kemudian
elektronnya sama dengan, nah sekarang elektronnya tidak lagi sama dengan jumlah nomor atomnya karena dia sudah menarik satu buah elektron. Jadi kita masukkan rumusnya jumlah elektron mula-mula ditambah dengan jumlah elektron yang ditarik. Nah, di sini berarti 35 ditambah dengan 1 sama dengan 36. Nah, berarti protonnya 35, elektronnya adalah 36. Nah, berapakah neutronnya? Neutron tetap rumusnya adalah atas dikurangi dengan bawah. Nomor massa dikurangi dengan protonnya. 80 kurang 35, 10 kurang 5, 5. Kemudian di sini 7 kurang 3, 4, 45. Jadi neutronnya adalah sebanyak 45. Jadi begitulah cara mencari proton, neutron, dan elektron untuk unsur yang bermuatan. Nah, sekarang untuk pengayaannya coba. Ini ada beberapa unsur: fluor, aluminium, dan kalsium. Nah, unsur ini berarti dia dalam keadaan netral. Kalau yang D dengan E ini disebut sebagai keadaan yang berion. Nah, untuk mencari proton dan dari kedua unsur ini adalah sama. Jadi protonnya adalah sama dengan nomor atom. Akan tetapi bedanya adalah pada penentuan jumlah elektronnya. Mari kita lihat. F19, jadi elektronnya sama dengan 9. Kemudian protonnya 9. Neutronnya adalah 19 dikurang 9, atas kurang bawah, sama dengan 10. Begitupun aluminium. Aluminium elektronnya di sini 13, kemudian protonnya 13, neutronnya adalah 27 kurang 13, atas kurang bawah. Ingat ya, atas kurang bawah. Kalsium elektronnya 20, proton 20. Yang ini proton, elektron ya. Ini juga proton, elektronnya sama, proton, elektron. Di sinilah posisinya proton dan elektron. Ingat, di sinilah posisi proton dan elektron sama dengan nomor atom. Kemudian neutronnya atas dikurangi bawah. Nah, bedanya adalah pada nomor D dan nomor E, yakni pada penentuan jumlah elektronnya. Nah, kalau F- berarti dia sudah menarik satu buah elektron. Berarti elektron mula-mulanya tadi kan 9. Berarti 9 ditambahkan dengan 1, jumlah elektronnya 10. Protonnya berapa? Protonnya tidak berubah, tetap sama dengan nomor atomnya, yaitu 9. Dan neutronnya adalah rumusnya juga tidak berubah, atas kurang bawah, jumlah massa atom dikurangi dengan protonnya. Nah, kemudian untuk ion kalsium, di sini kita buat saja rumusnya untuk memudahkan. Jumlah elektron untuk unsur yang bermuatan negatif ya, jadi di sini adalah elektron mula-mula ditambahkan dengan A. Jumlah elektron yang dilepas atau diterima itu adalah A. Kemudian di sini untuk kalsium 2 positif, artinya dia ini adalah melepaskan 2 buah elektron. Nah, kalau dia melepaskan, otomatis dia harus mengurangi jumlah elektron atau elektronnya akan berkurang. Nah, di sini berarti elektron mula-mula dikurangi dengan yang sudah dilepas. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kemudian protonnya 20, neutronnya adalah 40 dikurang 20 sama dengan 20. Nah, itulah hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara menentukan proton, neutron, dan elektron untuk atom netral dan yang berion. Sekarang mari kita masuk pada konsep tentang isotop, isoton, dan isobar. Nah, kalau isotop, di sini yang perlu kita ingat adalah huruf kuncinya di belakang. Ini huruf kuncinya P. Jadi protonnya sama, unsur-unsur yang memiliki jumlah proton yang sama. Nah, karena proton tadi dengan
protonnya sama dengan nomor atom, berarti bisa juga disebut isotop adalah unsur dengan massa atom, nomor atom yang sama, tapi massa atomnya berbeda. Jadi Z-nya sama atau protonnya sama, tapi A-nya berbeda. Sedangkan isoton di sini adalah neutronnya, huruf kunci di belakangnya N, neutronnya yang sama. Isoton adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama. Sedangkan kalau isobar, huruf A dan R di belakang, atom relatifnya yang sama. Jadi masanya yang sama, massa atomnya sama, nomor atomnya berbeda. Itulah beda antara isotop, isoton dengan isobar. Nah, isoton dari Na yang mempunyai massa 23 dan nomor atom 11 misalnya. Nah, kita cari yang jumlah neutronnya sama dengan Na ini. Na kita cari dulu neutronnya berapa. Di sini 23, kemudian di sini 11. Langsung saja ke rumus cepatnya atas kurang bawah. 23 kurang 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 12 ya neutronnya. Nah, berarti cari dalam pilihan ini yang neutronnya sama dengan 12. Jadi Mg berapa? 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi Mg, jadi ini nih isotonnya. Mg 24, 12. Nah, jadi seperti itu. Bisa jadi ini juga nih 24 dikurang 12. Na 4 kurang 2, 2. 2 kurang 1, 1. Ini juga isotonnya. Tapi jadi ada ini ya MgNa. Kemudian yang berikutnya. Ini 11 ya, ini 11. Jadi kalau 24 kurang 11, 4 kurang 11 berarti 3. 2 kurang 1, 13. Jadi yang paling benar adalah nomor A. Nah, kemudian untuk misalnya ada soal nih. Manakah dari dua pasangan ini yang merupakan isoton satu dengan lainnya? Jadi kita cari saja. Di sini atas kurang bawah neutronnya sama dengan 12 dikurang 6, di sini neutronnya 6, kemudian 13 kurang 6, 7. Berarti tidak sama nih neutronnya, berarti ini bukan isoton. Selanjutnya yang di bawah coba, ada 13 dikurang 6 sama dengan 7. 14 dikurang 7 sama dengan 7. Nah, inilah yang disebut sebagai isoton. Ini adalah isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya kembali ke soal yang di atas tadi, coba kita tentukan proton, neutron dari kedua unsur ini nih, ada Zn dan ada Bi. Protonnya berapa? Protonnya tinggal lihat saja yang angka yang di bawah ini protonnya 30. Ini kan kebetulan dalam keadaan netral, jadi tidak dikurangi atau tidak ditambahkan lagi. Kemudian ini adalah protonnya 83. Tinggal sekarang mencari neutronnya atas kurang bawah. Neutron sama dengan 5 dikurang 0 berarti 5. 6 dikurang 3 berarti 3. 35. Di sini neutronnya berapa? 9 dikurang 3 ya 6. Kemudian nih 10 dikurangi dengan 8 2. 1 kurang 0 1 126. Jadi yang paling benar adalah 30, 35, 83, 126. Jadi seperti itu menentukan proton, neutron, dan juga isotop. Sekarang kita masuk pada model atom. Jadi model atom itu kita ketahui mulai dari model atom Dalton ya, yang merupakan pencetus awal lahirnya teori atom modern. Itu sebenarnya adalah teori atom Dalton. Atom Dalton, kemudian Rutherford, Thomson, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, di sini kalau misal ada soal seperti ini nih, model atom Rutherford yang mana? Jadi model atom Rutherford adalah nomor E.
Atom terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Kemudian ini atom adalah bola pejal. Ini adalah atom seperti roti kismis. Ini adalah model atom dari Niels Bohr, bahwa atom itu dikelilingi oleh elektron berdasarkan lintasan-lintasan. Ini adalah model atom mekanika kuantum. Yang mendasari teori atom mekanika kuantum adalah tentu saja persamaan gelombang ya, dikuatkan oleh Schrödinger. Jadi munculnya teori atom modern adalah adanya mekanika gelombang, dualisme gelombang partikel, bahwa elektron itu dapat bertindak sebagai gelombang dan dapat bertindak sebagai partikel. Nah, di sini elektron itu bisa ditemukan ruang kebolehjadian ditemukannya elektron disebut sebagai orbital. Kalau dalam teori atom Niels Bohr itu lintasan-lintasan elektron itu katanya disebut sebagai orbit atau kulit. Nah, gagasan utama, maka kita harus bisa sebenarnya menemukan konsep yang esensial di sini, bahwa gagasan utama dalam teori atom Niels Bohr adalah gagasan tentang tingkat energi dalam atom. Jadi semakin dekat letak elektron dengan inti, maka tingkat energinya lebih rendah. Jadi ada energi di kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka jumlah energi yang paling besar itu ada di kulit yang paling besar. Nah, misalnya saja kemarin itu soal yang di ulangan PTS, dari gambar ini Ibu gambarkan dalam bentuk yang tidak berwarna seperti ini. Jadi di sini ini adalah model atom Rutherford, sama seperti ini sebenarnya. Yang ini adalah mekanika kuantum, ini adalah Niels Bohr, kemudian ini adalah Rutherford, ini adalah atom Dalton. Ya, seperti itu. Teori yang mendasari, misal ada pertanyaan nih, teori yang mendasari munculnya teori atom modern apa? Berarti tadi sudah dijelaskan adalah spektrum atom hidrogen, tabung sinar katoda, pengisian apa, dan jadi mekanika gelombang. Nah, gagasan utama sudah tadi. Kemudian ini kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya inilah, pilihlah gagasan utama dari Niels Bohr itu adalah tingkat energi dalam atom. Kemudian dalam suatu atom elektron di sekitar inti atom tidak jatuh ke dalam inti nih. Jadi kenapa dia tidak jatuh di dalam inti? Karena elektron bergerak dengan lintasan dan jarak tertentu dari inti atom. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui juga, pencetus dari atom itu harus dihafal di luar kepala ya. Atom yang memukakan atom tersusun dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron pada orbital-orbital tertentu. Berarti orbit tertentu, berarti itu adalah Niels Bohr. Kalau Dalton tadi kan 4 postulat. Nah, kemudian jadi misalnya lagi ada pertanyaan nih, pernyataan berikut yang bukan tentang teori atom Dalton adalah, jadi atom Dalton itu kan ada 4 postulat. Jadi atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi, itu juga Dalton. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung membentuk senyawa, betul. Reaksi kimia melibatkan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali atom-atom, juga teori atom Dalton. Maka yang tidak benar adalah atom digambarkan sebagai roti kismis yang jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Ini yang salah. Karena ini adalah teori atom menurut Thomson kalau roti kismis. Oke. Jadi kalau misalnya kita disuruh membandingkan kedua teori atom, katanya perbedaan model atom Bohr dengan model atom Rutherford. Nah, model atom Bohr dengan Rutherford kan hampir-hampir mirip, sama-sama elektron mengelilingi inti. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah keberadaan elektron pada tingkat energi tertentu saat mengelilingi inti atom. Jadi dia pada Niels Bohr itu kan atom itu elektron bergerak mengelilingi inti berdasarkan lintasan-lintasan tertentu. Jadi yang benar adalah nomor D. Nah, ini yang banyak salah kemarin. Ini juga banyak salah nih. Tolong dipelajari kembali. Kemudian ini juga.
Nah, sekarang kita masuk pada konfigurasi elektron bond. Konfigurasi elektron bond itu bahwa setiap kulit elektron maksimal ya, yang boleh ada. Jadi, untuk kulit K, kulit L, kulit M, N, dan seterusnya. Jadi ini kulit pertama, kulit kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini rumusnya adalah 2N kuadrat. N itu apa? N ini adalah jumlah kulitnya atau nomor kulitnya. Misal kalau ada soal jumlah maksimum elektron yang terdapat pada kulit L. Nah, kulit L kan kulit yang kedua. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya 2N kuadrat. Berarti 2N ini N dipangkatkan, N itu kulitnya yang kedua, L itu kan kulit kedua, berarti N-nya sama dengan 2, dipangkatkan 2. Berarti jumlah elektronnya 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 elektronnya yang benar. Jadi ini adalah nomor B. Kemarin banyak sekali yang keliru. Nah, kemudian susunan elektron pada kulit K, L, M, N untuk kalsium yang memiliki nomor atom 20. Susunan elektronnya seperti apa? Jadi ada kulit K, ada kulit L, ada kulit M, ada kulit N. Nah, kulit pertama kan bolehnya 2 elektron kan? Di sini 2, ini 8. Ini berapa? 18 ya. 4 kali 3 ke 3 9, 9 kali 2 18 dan seterusnya. Jadi kalau kulit K berarti ini totalnya nanti harus sampai dengan 20 total per kulit ini. Jadi ini 2. Kemudian di kulit L-nya berapa? Kulit L-nya 8 elektron. Kulit M-nya berapa? KLM. Ini kan sudah 10. Berarti 18 nih. 28. 10, 2, 8, kemudian ini nggak boleh melewati 8, ini 8, lagi 2, 8, 8, 18, sisanya adalah di sini 2 elektron. Jadi yang benar adalah 2, 8, 8, 2. Ingat pengisian elektronnya, meskipun di sini, coba Ibu ulangi ya sekali lagi. Ibu hapus dulu. Kita ulang supaya bisa dipahami. Kita bandingkan nih, kita langsung isi. Misalnya ini 2, kemudian 8, ini 10. Ini kan jumlah totalnya harus 20, berarti 10. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengisian elektron yang salah. Karena ingat kemarin yang sudah Ibu jelaskan bahwa pada kulit terakhir tidak boleh melebihi 8 elektron, karena dalam penggolongan itu juga golongannya hanya sampai 8 golongan. Nah, di sini sudah salah nih, tidak boleh diisi 10. Yang benar adalah 2, kemudian 8, di sini 8, kemudian ini kan 18 nih, berarti sisa 2 elektron di kulit N. Berarti 2, 8, 8, 2. Totalnya adalah sama dengan 20. Jadi yang benar adalah ini. Ini kemarin banyak yang keliru, banyak milih ini nih. Ini salah. Nggak boleh di kulit terluarnya itu sampai 10 elektron. Harus 8. Itu aturannya. Nah, kemudian untuk memperkuat konsep ini, misalnya ada soal nih, konfigurasi elektron berikut yang tidak dijumpai pada suatu atom adalah yang mana? Nah, bagi yang 3 ini berarti yang nomor, ini kan masih bisa nih, elektronnya masih 5 terakhir, 6, di sini boleh, ini 7, ini sampai 8 boleh. Yang tidak boleh itu adalah ini, seperti yang Ibu jelaskan di atas, yang tadi. Jadi pada kulit terluar tidak boleh melebihi 8 elektron. Makanya ini akan menjadi salah. Oke, seperti itu. Jadi 289 itu tidak boleh. Maksimalnya sampai 8 di kulit terluar. Nah, di sini bromin dengan nomor atom 35 memiliki konfigurasi elektron. Nah, ada cara cepatnya kemarin, di samping kita bisa menggunakan 1s2, 2s2,
2P6. Jadi yang model panah kemarin, jadi ada model panah, nah panah begini kemarin 3S2 dan seterusnya. Nah sebenarnya kan sudah ibu kasih cara cepatnya, ada S, kemudian SP, SP, DSP, DSP, SSS, FDP, SFDP ya. Jadi begitu. Jadi tinggal kita masukkan sampai totalnya di sini 35. Masukkan. Di S kan maksimalnya 2 buah elektron, nggak boleh lebih. Ini 2, ini 2. Kemudian 6, karena maksimal elektron P itu 6, ini 2, itu sudah 12, 18. Kemudian D itu maksimalnya 10 elektron, 28, ini 2 elektron. Nah ini sudah 10, 12, 18, 20, 22, P6. Kemudian sisa berapa lagi? Hitung ulang lagi, 10, 18, 28, 30, berarti P-nya adalah 5 di sini. Begitu. Jadi kita hapus ya itu. Nah, di sini agak keliru tadi Ibu tulis. Nah, ini adalah P-nya, sisanya adalah 5. Jadi totalnya 35 sekarang, 10, 18, 28, 30, 35. Nah, tinggal kita isi di sini kan udah pasti 1S. Ini 2S. Ini 3S. Ini 3 ya. Jadi kita isi yang S dulu, ini 4. Kemudian ini 5, ini udah nggak termasuk nih, kita hilangin aja yang ini nih, udah nggak termasuk. Jadi sampai di sini yang harus kita nanti tuliskan konfigurasinya. Kemudian P-nya ini 2, ininya juga 2. Ingat D itu mulai di kulit ketiga, berarti di sini adalah 3. 3D10, 4S2. Di sini P-nya ini kan 2P ini, berarti ini 3P. Nah, elektron yang terakhir adalah berada pada 3P5. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi inilah konfigurasi elektron untuk DR. Jadi seperti itu. Nah, kemudian perhatikan notasi berikut. Di sini ada K itu 19. Nah, elektron, konfigurasi elektron K. Ini artinya konfigurasi elektron setelah dia melepaskan 1 buah elektron. Konfigurasi K ini adalah 1S2, 2S2, 2P6 ya. Kemudian 3S2, 3P6, 4S berapa nih? 4S, berarti 1S2. Ini tinggal kita hitung jumlah elektronnya, 6 tambah 4, 10, 12, 18, 18, sisa di sini 1. Nah, dia melepaskan 1 buah elektron, berarti inilah yang dilepas, ini hilang nih. Oke, jadi K-nya sekarang adalah K positif ya. Ini K sebelum dia melepaskan. Kalau K positif berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Jadi seperti ini caranya. Atau tadi tinggal dipasang tuh S, SP, SP, ada cara cepatnya tadi. Nah, ini tinggal dipasang. Tinggal 2, 2, 6, ini model 2. Sisanya berapa di sini? 6 kan? Nah, tinggal 1, urutkan. Ini S yang kedua, ini S yang ketiga, ini P kedua, ini P ketiga. Ini cara cepatnya.
Sebenarnya gampang. Kemudian untuk yang konfigurasi Han, jadi konfigurasi Han itu bahwa elektron itu harus diisi sejajar dulu baru diikuti pada arah yang berlawanan. Nah, kalau ini misalnya ada 3 buah orbital seperti ini, P1, 2. Nah, boleh nggak diisi seperti ini? Nah, inilah cara yang salah, nggak boleh. Kemudian kalau ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ini juga salah. Nah, ini ada yang atas, ada yang bawah, 2, salah. Yang di sini ini adalah atas semua. Kemudian di sini ini juga sama ya. Berarti ini kenapa ini bisa menjadi salah? Karena di sini ke bawah dulu. Harusnya kan sejajar dulu semuanya. Harusnya begini. Coba ini harus jeli. Jadi ini 1, kemudian 2, 3. Di sini 1, 2. Harusnya seperti ini. Ini di atas, bukan di bawah seperti ini, salah. Jadi yang paling benar adalah nomor E. Begitu, harus hati-hati di sini. Letak unsur dalam sistem periodik ini Ibu sudah ajarkan cara cepatnya juga kemarin. Letak unsur dalam sistem periodik unsur tinggal kita kaitkan dengan gas mulia yang kemarin. Ada gas mulia itu 2, 10, 18, kemudian 36, 54, 86, 118 ya. 118 OJ. Nah, di sini berarti 2, 10, 18, 34, 54, 86, 118. Nah, otomatis di sini kita harus melihat Z-nya ini ada di ini. Kalau kita hafalkan, heboh, negara, Argentina, karena, KR, senat, runtuh. Ini OJ ya. Di heboh negara Argentina karena senat runtuh. Ini di periode pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, kita lihat. Z21 ini sebenarnya bisa kita gunakan aturan cepat, dan kalau yang biasa sih Z21 nih ya. Cara biasanya seperti ini. Jadi 1S2, kemudian 2S2, 2P6 ya, kemudian 3S2, kemudian 3P6, 4S2. Nah, ini sudah 20 tambah 3D1. Oke. Jadi pengisian elektron terakhirnya di sini nih di 4S2, 3D1. Jadi 4S2, 3D1. Nah, karena pengisian elektron terakhirnya adalah pada subkulit SD, S dengan D, maka golongannya adalah golongan B. Nah, berapakah golongan B-nya? Tinggal dijumlahkan. Ini nih, 2 ditambah 1 berarti golongan 3B. Nah, ini golongannya. Kemudian periodenya berapa? Periodenya adalah yang keempat, karena kulit terbesarnya adalah kulit keempat, berarti periodenya adalah periode keempat. Nah, bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya adalah dengan melihat gas mulia yang paling dekat dengan unsur ini nih. Jadi yang paling dekat kan 18. Berarti di sini AR itu 18 ya, AR 18. Kemudian air ini kan ada di periode ketiga. Berarti di sini yang diminta adalah 21.
Berarti 21 dikurangi dengan 18 sama dengan berapa nih? 21. Berarti sisa 3 elektron. Nah, 3 elektron inilah yang akan dikonfigurasikan ke kulit berikutnya. Ini akan dikonfigurasikan ke kulit setelah kulit ketiga, karena kita ketahui air itu tadi berada pada periode ketiga. Berarti lanjut 4S2 3D1. Nah, cara cepatnya kemarin Ibu sudah ajarkan bahwa ini adalah golongan 3B. Oke, golongan 3 ya, golongan 3B. Kenapa bisa dipastikan dengan golongan B? Karena kemarin sudah Ibu jelaskan yang golongan 18 itu tidak usah menggunakan cara ini, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas nomor atomnya 12 dan dia ada sisa di belakangnya di sini, sisa inilah yang menunjukkan golongannya. Karena sisanya 3, berarti golongannya adalah 3B. Nah, kalau cara biasanya adalah seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu caranya. Ada dengan cara dihubungkan dengan gas mulia, cara cepatnya, atau diisi satu-satu seperti ini elektronnya. Ya, jadi dia berada pada golongan 3B dan periode keempat. Jadi seperti ini. Itulah yang benar. Nah, P1123 konfigurasi elektron untuk S2-nya. Konfigurasi P-nya ini berapa nih? P untuk 11. P11 konfigurasinya kalau kita kaitkan dengan gas mulia tadi, maka yang paling dekat dengan ini kan 1S2, 2S2, 2P, 2P6 ya, 3S1. Nah, di sini 3S1. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Jadi kalau misalnya di sini menjadi dihubungkan dengan gas mulia, berarti ini bisa juga menjadi tadi kan 2, gas mulianya itu 2, 10, 18. Nah, ini helium, kemudian neon, di sini argon. Nah, yang paling dekat kan berarti 10 kan? Berarti di sini Ne dalam kurung 3S1. Jadi seperti ini. Ne 3S1. Atau ada juga yang kadang menuliskan helium ya. Helium 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini sama benarnya. Karena di sini heliumnya kan 2 elektronnya. Jadi boleh ke sini, atau kalau memang pilihannya tersedia ini, pilihlah ini. Boleh memilih ini kalau misalnya di dalam soal tidak tersedia seperti ini. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan gas mulia, cara cepatnya bagaimana? 11 itu kan dekat dengan 10, berarti Ne dalam kurung, ini paling cepat nih. Ne itu kan 10 elektronnya. Berarti 11 dikurang 10, sisa 1. Sisa 1 ini dikonfigurasikan pada kulit berapa? Ini kan batas terakhirnya, kalau Ne itu dia berada di periode kedua, ini periode pertama, ini ketiga. Berarti ini adalah 3S1. Oke, 1 elektronnya di kulit ketiga. Jadi seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Demikian pembahasan kita tentang penyingkatan konfigurasi elektron. Nanti kita lanjut lagi pada bilangan kuantum, sifat unsur, dan lain-lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tolong dipelajari lagi. Tetap semangat belajar.